Ya, halo semuanya. Apa kabar? Kembali lagi di Fisika Itu Sulit. Kali ini kita akan membahas mengenai gelombang. Ya, gelombang seperti yang ada di gambar ya. Gelombang laut atau tsunami, gelombang pada tali dan lain sebagainya. Itu berhubungan tentang hal itu semua, oke? Selanjutnya, lalu apa saja sih yang akan dipelajari? Sesungguhnya hanya ada 4. Pengertian gelombang, besaran pada gelombang, persamaan gelombang, dan terakhir ada karakteristik gelombang. Itu aja. Itu aja susah? Ya, memang susah. Oke. Ya, kita masuk ke pengertian gelombang. Apa sih itu gelombang? Secara umum, gelombang itu adalah getaran yang merambat. Simpel. Terjadinya gelombang karena adanya peristiwa getaran. Kalau ada getaran, biasanya ada gelombang, tapi tidak selalu adanya getaran belum tentu menyebabkan gelombang gitu. Nah, syarat dari suatu gelombang dapat terjadi itu adalah harus adanya energi. Jadi saat getaran itu terjadi, energinya merambat, itu jadi gelombang. Dan atau ada mediumnya. Kenapa atau? Karena ada yang nggak menggunakan medium. Oke, langsung kita masuk ke jenis-jenis gelombang. Banyak jenisnya. Yang pertama berdasarkan arah rambat atau getarannya. Gelombang transversal. Itu ada gelombang yang arah rambat dan arah getarnya saling tegak lurus. Gambarnya seperti ini. Mungkin sudah pernah mungkin sudah pernah dipelajari dulu. Ini transversal. Lalu ada gelombang longitudinal. Gelombang yang arah rambat dan arah getarnya saling berhimpitan. Seperti ini. Nah, kebayang ya kayak gimana? Kalau ini transversal, ini longitudinal. Ini menurut arah rambat atau getarannya. Lalu jenis gelombang berdasarkan amplitudo dan fase gelombangnya. Yang pertama adalah gelombang berjalan. Gelombang yang amplitudonya sama pada setiap titik atau amplitudonya sama setiap titik. Nah, yang kedua adalah gelombang stasioner. Itu gelombang yang amplitudonya tidak sama pada setiap titik. Berarti ada 2 gelombang sesuai dengan amplitudonya. Kalau amplitudonya sama semua, ya jadi ketinggian amplitudonya sama. Kalau yang berbeda berarti pas setiap detik berkurang. Ini menurut amplitudo dan fase gelombang. Kalau berdasarkan mediumnya, ada gelombang mekanik. Ada gelombang yang merambat memerlukan medium. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Kalian pernah lihat orang nge-gym atau orang latihan apa sih namanya? Lupa. Yang latihan tali lah intinya. Pasti kan dia bikin gelombang tuh. Nah, dia butuh medium. Sama kayak air juga. Energi yang dihasilkan dari getaran itu pasti disalurkan melalui medium air. Nah, itu gelombang mekanik. Kalau gelombang elektromagnetik berarti kebalikannya. Gelombang yang merambat tidak memerlukan medium atau dapat merambat dalam hampa udara. Contohnya apa? Gelombang radio, cahaya, matahari dan senter juga bisa. Tahu microwave nggak? Microwave itu kan wave, itu gelombang. Micro itu kecil, jadi gelombang kecil. Makanya dia bisa memanaskan makanan dengan gelombang-gelombang itu. Itu juga nggak pakai medium kan? Langsung. Selanjutnya apa nih? Besaran pada gelombang. Oke, besaran pada gelombang. Perhatikan gambar ini ya. Ini adalah gelombang, bentuk gelombang secara 2 dimensi lah, bisa dikatakan. Nah, satu gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Pak, bukitnya mana? Ini bukit nih, yang atas, yang bawah lembah. Jadi, A, B, C, E, F, G itu bukit. C, D, E, G, H, I itu lembah. Kenapa ngarahnya ke bawah? Maka satu gelombang itu adalah A, B, C, D, E. Segini, full. Itu satu gelombang. Pak, kalau dari puncak gimana? Berarti segini. Intinya kan kalau satu gelombang tuh gini, set. Nah, kalau satu gelombang dari puncak ya sampai puncak lagi. Ya, kalau dari sini berarti sampai sini. Nah, gitu. Harus ada satu bukit dan satu lembah intinya. Lalu periode. Mungkin kalian sudah tahu lah, sudah hafal lah. Waktu yang diberikan terjadi pada satu gelombang. Satu periode dari waktu A ke E ini berapa detik? Itu periode karena satu gelombang. Lalu frekuensi, jumlah atau banyaknya gelombang setiap satuan waktu. Yang rumusnya adalah ini. Yang paling penting ini sih, F sama dengan 1/T. Atau enggak banyaknya gelombang dibagi waktu. Waktunya bukan T besar, T kecil.
Oke. Lalu ada apa lagi? Adalah panjang gelombang atau lambda. Ini tulisannya lambda ya. Jarak yang ditempuh gelombang selama satu periode. Jadi satu lambda itu adalah gini. Nah ini jarak AL ini berapa? Itu satu lambda. Itu panjang gelombangnya. Segini tuh berapa gitu. Berapa senti atau berapa meter ini gitu. Amplitudo adalah simpangan maksimum dari gelombang. Simpangan tuh nih B, D, E, F gitu. Jadi yang paling tinggi ini berapa? Karena kan maksimalnya A nih. A itu amplitudo. Jadi B, D, F, A itu adalah amplitudo. Selanjutnya adalah simpul. Simpangan minimum dari gelombang. Simpul itu ada di A, C, E, G, I. Yang bernilai 0 lah intinya simpul tuh. Lalu selanjutnya ada namanya cepat rambat gelombang. Itu ada jarak yang ditempuh di tiap satuan waktu. Rumus cepat rambat itu jarak bagi waktu. Maka kita ganti jaraknya sebagai lambda atau panjang gelombang dibagi T. T itu adalah periode, atau kalau T-nya nggak ada pakai frekuensi. Sama saja. Gitu. Ini cepat rambat gelombang. Selanjutnya nih contoh soal. Seorang nelayan merasakan perahunya dihempas gelombang sehingga perahu bergerak naik turun. Waktu yang diperlukan untuk bergerak dari puncak ke lembah, ingat puncak ke lembah adalah 3 second. Nelayan mengamati bahwa jarak antar puncak gelombang 12 meter. Hebat banget nelayan. Tentukan waktu yang diperlukan oleh si gelombang untuk mencapai pantai yang jaraknya 100 meter. Oke, ini gampang. Waktu dari puncak ke lembah. Pahami, puncak ke lembah. Kalau dari puncak ke lembah berarti itu adalah belum satu periode, baru setengah periode. Maka kita harus tahu untuk mencapai satu periode butuhkan 6 detik. Atau satu gelombang itu periodenya 6 detik. Gitu. Ini baru satu diketahuinya. Selanjutnya, jarak antar puncak. Pahami, antar puncak dari puncak ke puncak berarti itu adalah satu gelombang. Maka 12 meter ini adalah panjang gelombangnya. Nah, maka kita cari dulu cepat rambat gelombangnya dengan V sama dengan lambda bagi T. Lambdanya 12 meter, T-nya 6 detik. Dapatnya cepat rambat gelombangnya ada 2 meter per second. Lihat, butuhkan jarak kan 100. Masukkan lagi rumusnya ke sini. Maka T sama dengan 100 per 2 sama dengan 50 detik. Intinya mah cuma dibolak-balik doang soalnya mah. Cetek. Selanjutnya adalah persamaan gelombang berjalan. Nah, tadi kan sudah disinggung nggak gelombang berjalan, gelombang stasioner. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan gelombangnya. Lihat, pahami dulu gambar ini. Arah getarannya dari sini ya, titik pangkalnya di sini. Nah, misalkan nih kita ingin mencari tahu persamaan di titik P ini. Gimana? Nah, persamaannya adalah ini. A sin omega T plus minus Kx. Kenapa ada plus minusnya nanti dikasih tahu di akhir. Ini adalah rumus persamaan gelombang secara universal. Gelombang berjalan ya. A sin omega T plus minus Kx. Dengan Y itu simpangan, jadi simpangan di sini tuh rumusnya ini. A adalah amplitudo atau maksimalnya simpangan gelombang, simpangannya. T waktu X. Nah, X itu adalah nih. Dari sini, dari titik pangkal menuju titik P itu berapa? Itu X. Panjangnya berarti meter. Nah, kita ketahui bahwa kecepatan sudut rumusnya adalah 2πf atau 2π per T. Nah, K ini apa? K adalah bilangan gelombang. Dengan rumusnya 2V per lambda. Nah, 2 ini bisa digabung menjadi cepat rambat gelombang. Kalau diketahui langsung aja, kecepatan sudut bagi bilangan gelombang akan mendapatkan cepat rambat. Maka dari dua rumus ini tuh bisa kita oh ya, sebelumnya ini catatannya. Tanda negatif dalam sinus ini maksudnya untuk gelombang berjalan merambat ke kanan. Dan positif jika merambat ke kiri. Nah, kan tadi titik pangkalnya di sini ya. Gelombangnya kan kalau kalian bayangkan geraknya ke kanan nih. Karena ke kanan atau ke sumbu X positif, di sini ya minus. Kalau arahnya dari kiri, di sini ya positif. Nah, tanda positif pada A yang depan A ini diberikan ketika gelombang pertama kali bergerak ke atas. Dan tanda negatif jika pertama kali mengarah ke bawah. Nah, kalau yang ini lihat. Pertama kan dia ke atas dulu nih amplitudonya. Nah, kalau ke atas berarti ini positif. Tapi kalau awalnya ke bawah, berarti ini negatif. Gitu. Nah, karena dua rumus ini tadi,
si rumus ini bisa kita ganti jadi ini. Pak, susah? Enggak. Lihat, dulunya kan ada 2V nih ya, 2V nya kita keluarin. Nah, yang si omega ini kan masih punya T dibagi T besar atau T dikali F boleh. Plus minus, sini kan masih punya X. Ini punya lambda, jadi X per lambda. Gitu doang sebenarnya. Nah, pahamin ini yang ini nih. Kenapa? Karena selanjutnya contoh soal dulu ya, siang. Sebuah gelombang berjalan memenuhi persamaan Y sama dengan 0,20 sin 0,040 pi dalam kurung 60 T min X. Y dan X dan Y dalam cm dan T dalam second. Tentukan arah perambatan gelombang, amplitudo, frekuensi, panjang gelombang, cepat rambat. Nah, sudah dikasih tahu nih. Rumusnya adalah ini. Sin omega T min Kx. Kenapa? Karena sini min. Ikutin ininya. Berarti arah rambatannya kemana? Karena ini negatif. Berarti ke kanan. Selesai. Amplitudonya ini kan A sin 0,20 sin. Berarti amplitudonya ada 0,20. Untuk mencari frekuensi gimana? Oke, ini baru agak rumus. Kita ketahui tadi panjang persamaannya kan ini. Ini kan lihat ada pi. Berarti ini kita kalikan dulu masing-masing ke 60T dan ke X. Hasilnya menjadi ini. 24 pi T min 0,40 pi X. Nah, dari sini kita bisa cari lagi bahwa ini kan omega ya. Kita mau cari omeganya sama dengan 2pi. Nah, ingat, T nggak dimasukin karena yang ada omeganya aja yang ada pi-nya aja yang omega. Kok belibet banget sih. Omega sama dengan 24 pi sama dengan 2pi kali F. Kan kita mencari frekuensi ya. Maka omeganya 24 pi per 2V sama dengan 12 Hz. Ingat, T-nya nggak bisa dimasukin. Lalu selanjutnya ini, panjang gelombang. Cari dari mana? Dari ini. Ini adalah bilangan gelombang. K sama dengan 2V per lambda. K-nya 0,40 pi. Maka pi-nya sama dengan 2V per 0,40. Didapatnya panjangnya adalah 5 cm atau 0,05 meter. Dari sini kita bisa dapat cepat rambat gelombang dengan cara ini, V sama dengan lambda kali F, atau enggak dengan cara yang tadi sebelumnya yang omega per K. Ini juga bisa sebenarnya. Dapatnya 60 cm per second karena bawa pakai cm di sini. Gitu, selesai. Ini meter per second ya. Selanjutnya, nah ini nih yang tadi tuh. Tadi kan kita lihat ya, ada dua rumus, yang ini sama yang ini kan sama ya dua-duanya. Ternyata ini menunjukkan sesuatu, yaitu apa? Yaitu adalah sudut fase. Rumus ini adalah rumus sudut fase. Sudut fase itu apa? Atau theta itu apa? Adalah sudut yang telah ditempuh benda mencapai suatu titik. Misalkan nih, ada kayak gini, gelombang dari A. Nah, di titik P ini, sudut fasenya berapa? Disebut dengan theta P. Dalam satuannya masih dalam radian, kalau sudut fase. Nah, ada namanya juga rumus ini, yang nggak pakai 2V ya, ini doang. Namanya adalah fase, atau pi. Ini juga pi disebutnya tau. Sejauh mana titik menjalar atau merambat, ini dari sini ke sini, itu disebut pi P. Apa bedanya sama fase? Kalau fase dalam bentuk radian, kalau sudut fase dalam bentuk radian karena sudut ya, kalau fase doang itu meter atau senti. Panjangnya lah intinya. Nah, selanjutnya, misalkan di sini ada titik Q. Nah, P sama Q ini bisa dibandingkan. Nah, dibandingkan jalan apa? Jadi namanya adalah beda fase. Yaitu jarak antar dua titik pada gelombang. Jadi, P sama Q. Rumusnya menjadi ini. Min X2 min X1 per lambda. X2 itu maksudnya Q, X1 maksudnya P gitu. Nah, catatannya bahwa tanda negatif di sini menunjukkan bahwa gelombang yang merambat ke kanan. Atau sebaliknya rambat kan gelombang tadi ke kanan ya. Karena ke kanan makanya negatif gitu. Jadi maksudnya si Q ini, titik yang kedua ini ya, maksudnya punya keterlambatan terhadap si titik P. Jadi kalau gelombangnya ke sini P duluan kan, nah, baru ke Q, makanya negatif gitu. Nah, ada namanya kecepatan dan percepatan. Tapi ini jadi tugas saja. Ingat, untuk mencari kecepatan dan percepatan dibutuhkan kemampuan diferensial. Turunan lah. Ini apa namanya? Tugas saja lah. Oh ya, persamaan gelombang stasioner atau gelombang yang amplitudenya
tidak sama pada setiap titik. Sebenarnya fokus utamanya adalah ini, menggunakan prinsip superposisi linear. Apa itu? Tugas lagi, baca aja, nggak mau baca nanti. Nah, ada dua persamaan gelombang stasioner itu, ada yang ujung tetap dan ujung bebas. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya ke ujung tetap tuh jadi di ujung si tali, misalkan kalian menggerakkan tali, ujungnya tuh diikat. Ke ujung bebas, ujungnya nggak diikat, jadi dia ngikutin aja ke atas bawah. Ini persamaan gelombang stasioner ada dua. Terus rumusnya gimana? Simpangannya adalah ini. Pak, lebih susah? Enggak. Y sama dengan 2A sin Kx cos omega t. Kenapa 2A? Makanya cari prinsip superposisi lagi biar kalian ngerti ini ya. Nah, ada namanya amplitudo stasioner. Amplitudo stasioner adalah ini, 2A sin Kx. Jadi yang ini yang ada X-nya itu dikaliin semua, itu ada amplitudo stasioner. Atau amplitudo dari dua gelombang yang bersuperposisi atau interferensi lah intinya. Ini untuk ujung tetap. Untuk ujung bebas gimana? Ini loh Pak, lihat kebalik doang. Di sini sin Kx, di sini yang punya Kx adalah cos. Di sini cos omega t, di sini sin omega t. Cuman kebalik doang. Jadi hafalin aja salah satu, satunya pasti kebalikannya. Berarti amplitudo stasioner juga sama. Gitu. Nah, gambarnya seperti inilah. Jadi di sini ujungnya diikat, di sini ujungnya diikat, ini ujungnya dibuka. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, ini kan persamaan gelombang stasioner terbentuk dari dua gelombang intinya. Superposisi itu dua gelombang yang berinterferensi atau bergabung. Nah, saat terjadi gelombang ini, lihat ada terjadi perut, ini kan kayak perut. Terus di sini simpul. Perut, simpul sama di sini juga ada. Maka bisa dicari perut dan letak simpulnya dengan rumus X n plus 1 sama dengan n kali lambda per 2. Pak, susah? Tenang, ada contoh soalnya. Perutnya ini dengan n-nya tuh dari 0, 1, 2. Terbentuknya simpul dan perut intinya gitu. Lalu yang ujung bebasnya ini kebalikan doang dari ini. Sama, berarti kalau kalian hafalin satu aja, pasti satunya lagi adalah kebalikannya. Oke, contoh soal, udah kelamaan kasihan. Oke, ini ada contoh soalnya. Seutas tali dengan panjang 116 cm direntangkan mendatar. Salah satu ujungnya digetarkan naik turun, sedangkan ujungannya terikat. Frekuensi 1/6 Hz dan amplitudo 10 cm. Akibat getaran tersebut, gelombang menjalar pada tali dengan kecepatan 8 cm per second. Tentukan persamaan gelombang, amplitudo gelombang stasioner, hasil perpaduan di titik yang berjarak 108 cm dari titik asal getaran, letak perut dari ketiga dari titik asal getaran. Oke, yang diketahuinya apa dulu? Panjang tali, frekuensi, cepat rambat, dan amplitudo. Lalu yang A gimana caranya? Lihat, karena nih ujung terikat pakai rumus yang 2A sin Kx cos omega t. Kita masukin dulu, K-nya kan sama dengan 2V per lambda, omega sama dengan 2V kali F. Nah, lambdanya kan kita belum tahu. Kita cari dulu dengan cepat rambat. Cepat rambat gelombang sama dengan lambda per T atau lambda kali F. Maka kita ketahui bahwa lambda sama dengan V per F. V-nya 8 cm per second, F-nya 1/6, hasilnya 48 cm. Masukin aja ke sini. F-nya juga jangan lupa 1/6. Maka ini diperkecil, hasilnya V sama dengan 24X cos 1/3 pi. Ini yang A beres. Kalau ditanya persamaan umum, berarti masih dalam bentuk persamaan, bukan dalam angka. Yang B, amplitudo stasioner. Nah, lihat, hasil perpaduan titik yang berjarak 108 cm dari titik asal getaran. Maka kan panjang seutas talinya itu panjangnya 116 cm totalnya. 116 ini dikurangi 108, dapatnya 8 cm. Jadi di titik di 8 cm. Bilangan gelombang tadi adalah V per 24. Kenapa? Karena dari sini sin Kx nih, Pi per 24 kita udah dapat nih bilangan gelombangnya. Maka langsung aja A stasioner atau amplitudo stasioner sama dengan 2A sin Kx, atau yang ini doang kita cari. 2A-nya berapa? 10 cm sin Pi per 24 kali 8 yang ini. Nah, maka A stasioner sama dengan 2 kali 10, 20 cm sin. Nah, ini kan 24 bagi 8, 3 sepertiga V. Sepertiga V adalah 60. Sin 60 adalah setengah akar 3. Maka 20 kali setengah akar 3, 10 akar 3. Yang B beres. Yang C letak perut kedua. N sama dengan 2. Loh Pak, kan perut ketiga
Kenapa n sama dengan 2? Ntar, rumusnya ini ya, ingat rumusnya ini. X ketiga, n plus 1. Berarti, karena n plus 1 sama dengan 3, maka n sama dengan 2. Nah, lihat ya, letak perut ke 3. Karena ketiga, berarti x-nya itu sama dengan x3 di sini teh. Karena 3, berarti kita cari n-nya. N-nya pasti kurangi 1. Gitu. Maka, langsung aja masukin n-nya sama dengan 2 plus 1. Lambdanya 48 per 4. Dapatnya 60 cm. Apakah beres? Belum. Karena lihat, dari titik asal getaran, berarti titik asal getaran kan dari sini 116. Berarti 116 dikurangi 60 sama dengan 56 cm. Beres. Semoga paham ya, mohon maaf agak lama.